Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa salah satu perpustakaan terbesar dan terhebat di dunia kuno, Perpustakaan Alexandria, tiba-tiba lenyap begitu saja? Siapa yang bertanggung jawab atas kehancurannya? Mari kita telusuri bersama misteri besar ini. Selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Channel yang membahas tentang sejarah dan misteri dunia. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe serta nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagi Anda para pustakawan atau mahasiswa di jurusan ilmu perpustakaan, tentunya kisah perpustakaan Alexandria yang sangat melegenda ini akan menjadi sebuah obrolan yang menarik untuk dibicarakan. Hal tersebut bukan saja terkait dengan sejarah perpustakaan Alexandria yang panjang dan masih banyaknya misteri yang beberapa bagian masih sulit ditemukan sejarah yang sebenarnya. Perpustakaan menjadi pusat pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Tetapi bagaimana bila sebuah perpustakaan besar yang terkenal hilang tanpa ada jejak sedikit pun? Bahkan siapa yang bertanggung jawab menghilangkan perpustakaan besar tersebut masih menjadi misteri hingga kini. Perpustakaan tersebut adalah Perpustakaan Alexandria. Seperti namanya, perpustakaan besar ini berada di salah satu kota terbesar dunia kuno, yaitu Alexandria. Pada 332 sebelum Masehi, Alexander Agung berhasil menaklukkan kota Alexandria dan merintis berdirinya Perpustakaan Alexandria. Namun, belum sempat membangun Perpustakaan Alexandria, Alexander Agung menemui ajalnya di Babel pada 323 sebelum Masehi. Kekuasaan kemudian jatuh ke tangan Ptolemus I dan berhasil mengalihkan kota Alexandria sebagai ibu kota Mesir. Perpustakaan Alexandria mulai dibangun pada pemerintahan Ptolemus II sekitar 282 sebelum Masehi dan 246 sebelum Masehi. Perpustakaan Alexandria dibangun dengan tiang besar Helenistik yang menggambarkan pengaruh dari Mesir. Ptolemus II dibantu oleh seorang negarawan Athena, yaitu Demetrius dari Phaleron. Tata letak perpustakaan Alexandria tidak diketahui secara pasti, tetapi terdapat sebuah taman tempat perjamuan, ruang untuk membaca, balai ceramah, dan ruang pertemuan di gedung Mouseion. Kehancuran perpustakaan Alexandria pada 48 sebelum Masehi menjadi salah satu kerugian terbesar dalam sejarah dunia kuno. Perpustakaan Alexandria menjadi bagian dari sebuah lembaga penelitian yang lebih besar, Mouseion yang dipersembahkan untuk para musai, 9 dewi yang melambangkan seni. Tujuan utama dibangun perpustakaan Alexandria adalah untuk mengumpulkan semua buku yang ditulis dalam bahasa Yunani dan buku karya bangsa lain, menyunting karya-karya penyair dan dramawan Yunani klasik dalam bentuk asli, serta mendirikan perpustakaan penelitian untuk para ahli dari segala bidang. Banyak tokoh terkenal yang menghasilkan karya dari perpustakaan Alexandria, seperti matematikawan Euclid yang menciptakan konsep geometri. Selain dia, perpustakaan ini melahirkan Heron dari Alexandria yang menciptakan mesin uap pertama di dunia. Heron juga membuat buku Pinakes atau suatu katalog pertama usulan Kalimahos dari Kirene yang berisi 120 volume tentang isi perpustakaan. Pinakes merupakan katalog pertama yang ada. Perpustakaan Alexandria menyimpan hampir 1 juta dokumen penting dari seluruh Asyur, Yunani, Persia, Mesir, India, hingga peradaban lainnya. Kategori buku-buku yang terdapat di perpustakaan Alexandria mulai dari retorika, hukum, tragedi, komedi, puisi, sejarah, kedokteran, matematika, hingga ilmu pengetahuan alam. Pada pemerintahan Ptolemus III, berbagai buku dan manuskrip dari berbagai belahan dunia berhasil dikumpulkan. Hal ini dikarenakan kota Alexandria merupakan pusat bagi kapal yang melalui Laut Mediterania. Ptolemeus III menetapkan kebijakan bagi setiap kapal yang singgah untuk menyerahkan buku dan disalin. Tetapi, mereka justru menyimpan buku asli dan mengembalikan salinan ke kapal. Perpustakaan itu mungkin masih yang terbesar hingga kini. Perpustakaan Alexandria tidak hanya menjadi tempat menyimpan manuskrip, tetapi juga tempat yang selalu ramai dengan diskusi para intelektual. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Perpustakaan Alexandria hilang dan menjadi tragedi luar biasa di dunia akademis. Meskipun sampai saat ini masih sulit menentukan bagaimana perpustakaan Alexandria dihancurkan. Teori mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria terbakar saat kota diduduki penguasa Romawi, Julius Caesar, pada 48 sebelum Masehi. Julius Caesar terperangkap di istana kerajaan karena kapal-kapal Mesir menghalangi jalan keluar di pelabuhan. Julius Caesar memerintah anak buahnya untuk membakar kapal-kapal Mesir demi melarikan diri. Tetapi api membakar dengan tidak terkendali. Banyak bangunan di pantai terbakar, termasuk gudang senjata.
Bencana-bencana yang menimpa perpustakaan Alexandria disebabkan api yang berkobar tanpa sengaja pada saat Caesar mempertahankan dirinya. Akan tetapi, perkiraan Julius Caesar yang bertanggung jawab atas hilangnya perpustakaan Alexandria masih meragukan. Strabo, seorang geografer filsuf Yunani, mengatakan bahwa ia pernah mengunjungi Museion pada 20 sebelum Masehi, beberapa dasawarsa setelah kebakaran yang dipicu oleh Julius Caesar. Hal ini menyiratkan bahwa perpustakaan selamat dari kebakaran. Strabo mengatakan bahwa Museion sudah tidak semasyhur seperti sebelumnya. Strabo memang membicarakan tentang Museion, tetapi tidak perpustakaan Alexandria. Selain itu, dikatakan bahwa gudang tempat menyimpan manuskrip yang dihancurkan oleh Julius Caesar bukan perpustakaan Alexandria. Ketika teori paling dipercaya adalah Julius Caesar yang bertanggung jawab atas hancurnya perpustakaan Alexandria, muncul teori lain. Teori tersebut adalah orang-orang Kristenlah yang bertanggung jawab. Orang-orang Kristen pada abad ke-4 Masehi yang berhasil menduduki kota Alexandria diduga menjadi salah satu penghancur perpustakaan Alexandria. Pada 391 Masehi, Kaisar Theodosius mengeluarkan dekrit yang secara resmi melarang praktik paganisme. Berdasarkan dekrit tersebut, Serapeum mendapatkan nasib buruk. Serapeum yang merupakan cabang dari perpustakaan Alexandria dan berfungsi sebagai kuil dihancurkan. Serapeum diganti menjadi gereja Kristen. Demi mendukung dekrit Kaisar Theodosius, banyak dokumen yang dihancurkan. Namun, dokumen-dokumen tersebut bukan berasal dari perpustakaan Alexandria, melainkan perpustakaan lain. Perpustakaan tersebut diyakini menampung sekitar 10% dokumen Alexandria. Namun, lagi-lagi teori kedua ini diragukan karena tidak ada sumber kuno yang menyebutkan penghancuran perpustakaan selama periode ini. Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa orang-orang Kristen yang menghancurkan perpustakaan Alexandria. Menurut cerita yang beredar, Jenderal Amer diminta tolong oleh Johannes Philoponus, seorang cendekiawan Neoplatonis, untuk menyelamatkan jutaan manuskrip di perpustakaan Alexandria. Amr ibn Esh meminta saran kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Lalu Umar menjawab, jika buku-buku itu sesuai dengan Al-Quran, untuk apa diselamatkan? Tetapi jika bertentangan dengan Al-Quran, maka hancurkan saja. Dalam sebuah karya The History of Dynasties yang ditulis oleh seorang uskup agung gereja Syriani bernama Gregorius Charonus, ia menuduh pasukan Arab Islam pimpinan Jenderal Amr ibn Esh yang memusnahkan jutaan naskah tua koleksi perpustakaan Alexandria. Maka, dikumpulkanlah jutaan naskah tua dan dibagikan ke 4.000 pemandian air panas di penginapan sepanjang Alexandria. Banyaknya gulungan dari perpustakaan Alexandria membuat pemandian Alexandria tetap hangat selama 6 bulan. Cerita dari Gregorius Charonus dianggap sebagai omong kosong oleh sejarawan Barat, Edward Gibbon pada abad ke-18. Gibbon menyebut isu pembakaran jutaan manuskrip tua perpustakaan Alexandria merupakan strategi politik kubu Kristen Barat untuk menjelek-jelekan kubu Arab Islam. Namun, sayangnya sampai saat ini para arkeolog belum mampu meneliti lebih jauh tentang misteri hilangnya perpustakaan Alexandria. Ada banyak faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apa teori favorit kalian tentang siapa yang menghancurkan perpustakaan Alexandria? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru tentang sejarah dan misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.